Apa kabar pemirsa Dai Inspirasi? Kembali bersama saya Astia Dika. Pemirsa, manusia sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan satu sama lain. Dimulai dengan saling memperhatikan kepada sesama yang kurang beruntung hingga dapat mengurangi beban penderitaan sesama. Inilah yang dilakukan relawan Seci, memberikan perhatian serta menjadi sandaran bagi sesama yang kurang beruntung. Tak terkecuali generasi muda yang menyadari bahwa semua orang bisa menjadi berkah bagi sesama. Seperti yang diungkapkan Master Cheng Yen berikut ini. 人与人之间的确需要呢互相关怀的，看到我们的小志工，他也会呢跟慈济人去做关怀，帮助他们呢整理家庭，那或者是周围的，看来呢。孩子啊，已经开始呢，小菩萨，人之初性本善呐、常常以爱心的大环境啊相处一起，也懂得呢人与人之间互相帮助，这的确是。爱的能量，菲律宾的小志工，他也做得到。那可以影响地方，可以影响一个人。 Perhatian pun diberikan relawan Seci Indonesia secara rutin dengan melakukan kunjungan kepada anak-anak yang berada di Taman Baca Anak Langit yang berlokasi di bantaran Sungai Cisadane, Tangerang. Tidak hanya sekedar memberikan perhatian, relawan Seci juga memberikan semangat serta dukungan agar anak-anak yang berada di Taman Bacaan Anak Langit mampu meraih cita-cita serta tetap semangat meraih masa depan yang lebih baik. Berikut liputannya. Inilah Taman Baca Anak Langit. Letaknya di tepi Sungai Cisadane, tepat di bawah Jembatan Merah Karawaci, Tangerang. Rumah baca ini didirikan oleh sekelompok relawan pada tahun 2014 dan berfokus pada penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Walaupun bentuknya sederhana, namun pengurus Rumah Belajar Anak Langit dapat menyekolahkan 67 anak dari usia SD hingga SMA. Taman belajar ini juga kerap menjadi tempat berkumpul dan berkreativitas bagi anak-anak sekitar. Tidak jarang relawan-relawan dari berbagai organisasi datang untuk berbagi ilmu dan keceriaan. Seperti relawan dari Yayasan Buddha Seci, yang sudah 2 tahun terakhir rutin datang ke Rumah Belajar Anak Langit untuk berbagi motivasi dan semangat dalam belajar. Jalinan jodoh antara relawan Seci dengan Anak Langit terjalin berkat Suparman, salah seorang relawan Seci yang pernah menjadi pengajar di Rumah Baca Anak Langit. Sejak tahun 2014, Suparman mengajak relawan-relawan lain untuk rutin berkunjung ke sini, membagi motivasi dan harapan kepada anak-anak untuk menggapai masa depannya. Saya ingin agar insan Seci juga istilahnya bisa menebarkan bibit-bibit cinta kasih, terus memotivasi anak-anak dan adik-adik di sini agar tetap bersekolah, agar tetap cinta akan pendidikan. Pada kunjungannya, relawan Seci mengajarkan isyarat tangan satu keluarga yang merupakan salah satu pembelajaran budaya humanis Seci. Selain itu, mereka juga mengasah konsentrasi anak-anak melalui permainan-permainan kelompok. Di akhir kunjungan, relawan membagikan bingkisan berupa alat tulis. Anak-anak terlihat bersemangat mengikuti acara. Salah satu di antara mereka bahkan ada yang berani bernyanyi solo. Anak-anak remaja terlihat sedang asik berbagi cerita dengan para relawan. Mereka mengaku senang dengan kedatangan para relawan Seci dan berharap jalinan jodoh ini tidak berakhir di sini. Karena kita prosesnya sekarang lagi bebenah nih Kak ya, lagi renovasi karena didatengin sama tamu alam, ya kan, banyak bangunan rubuh, jadi ya kondisinya seperti ini. Sangat senang sekali dengan kedatangan teman-teman dari Bangsa Suci karena berbagi kebermanfaatan, berbagi ilmu kan. Kedepannya sih pengennya nambah keluarga baru lagi, terus makin berkembang lagi, nah kita makin dikenal sama masyarakat luar gitu kan. Jalinan jodoh antara relawan Seci dan Rumah Belajar Anak Langit dapat semakin menumbuhkan semangat belajar bagi anak-anak.
Apabila anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka akan tercipta kesetaraan sosial. Yeremia Tera, Syahri Kurniawan, DAI TV. Tidak hanya kepada anak-anak yang berada di Taman Baca Anak Langit, relawan Seci juga memberikan dukungan serta memperhatikan sesama yang kurang beruntung. Adalah Yo Hong Nio, lansia berusia 90 tahun ini dengan tabah menjalani kehidupan bersama ke-6 anaknya. 3 diantaranya menderita gangguan kejiwaan. Bantuan materi pun diberikan secara rutin. Tidak hanya itu, layaknya keluarga, relawan Seci pun turut mengunjungi keluarga Yo Hong Nio. Kisahnya berikut ini. Yo Hong Nio, wanita berusia 90 tahun. Di usianya kini hanya dapat menghabiskan waktu dengan duduk di teras depan rumahnya, dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik. Yo Hong Nio menderita penyakit MAH, penglihatan serta pendengarannya pun kurang dapat berfungsi dengan sempurna. Yo Hong Nio tinggal di daerah Grendeng Tegal, Karawaci, Tangerang, Banten. Kondisi rumah yang ditempatinya ini bukanlah milik pribadinya, melainkan milik tuan tanah yang merasa iba akan kondisi keluarga Yo Hong Nio dan membebaskannya untuk tinggal di rumah ini tanpa harus membayar sewa. Suami Yo Hong Nio telah meninggal 30 tahun yang lalu. Mereka dikaruniai 6 orang anak. Kondisinya pun tidak terlalu baik karena 3 anak mereka mengalami gangguan kejiwaan. Anak pertama Yo Hong Nio mengalami gangguan kejiwaan, namun masih dapat bekerja dengan mencari barang bekas yang akan dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk menafkahi dirinya sendiri. Sedangkan anak kedua dan ketiganya mengalami gangguan kejiwaan pada saat mereka dewasa, dan saat ini mereka hanya berdiam diri di rumah. Pada saya itu sih ada seorang temannya Kim Tong ya, mungkin anak ketiganya itu bernama Tony, itu datang ke yayasan untuk meminta permohonan untuk membantu keluarga ini, karena keluarga ini sangat prihatin sekali kondisi ekonominya juga, dan juga kita mengetahui bahwa ternyata ada anak-anaknya juga menderita penyakit stres juga seperti itu. Anak kelimanya memiliki pekerjaan di bidang biro jasa dengan penghasilan 2 juta per bulan yang digunakan untuk membiayai kehidupan mereka. Anak keenam Yo Hong Nio tidak memiliki pekerjaan, hanya mengurusi Yo Hong Nio dan saudaranya. Di tengah kondisi kehidupan ini, anak kelima Yo Hong Nio meminta bantuan kepada Seci. Jalinan jodoh pun terjalin antara Seci dengan keluarga Yo Hong Nio sejak tahun 2014. Seci memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp300.000 per bulan dan melakukan survei setiap 3 bulan. Di sana kita belajar, terutama rasa bersyukur ya, gitu. Jadi kita masih bisa memberi perhatian kepada mereka dan ada rasa syukur ke diri kita sendiri dengan keadaan kita. Dengan memelihara kebaikan hati setiap saat, setiap hari adalah hari yang baik. Jika kita senantiasa memiliki pemikiran yang baik, kapan saja, kemana saja, atau di mana saja adalah berkah. Meli Puspita, Alif Ramadan, DAI TV, Tangerang. Ketulusan, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan mampu menggerakkan hati setiap orang. Inilah yang dirasakan seorang kakek di Keelung, Taiwan. Bertahun-tahun menutup diri serta hidup menyendiri, serta tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Namun perlahan-lahan relawan Seci memberikan pendampingan serta semangat. Hingga kini sang kakek mulai dapat menjalani kehidupannya layaknya warga lain. Berawal dari sebuah langkah untuk berbagi, membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang diungkapkan Master Cheng Yen berikut ini. 那样的个案啊，看10多年的啦，他的人生啊，实际人接案了以后呢，开始展开了关怀啊。开头呢，他踏出门都不敢，要就医呢，也要慈济人
一次再一次的陪伴呐，他对症下药，让他的精神上的疾病啊，慢慢呢治疗，已经陪伴4年了。现在都可以陪他到外面散步啊，然后呢，慢慢带他呢投入环保啊，建立他的信心啊。这种一步步的走过来，也可以除去他的要救人的铜板呐。每个月都可以捐，他的能力呢，也可以呢做环保，跟师兄们在一起，看看，这都是要有信心。只要你踏出去，利己利人，长当菩萨。 Tidak ada yang sulit dilakukan, asal ada niat tulus dalam hati. Sekian Dai Inspirasi hari ini, sampai jumpa.